Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Gimana nih kabar sobat agromedis semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di Bincang Agromedis bersama saya, Dr. Adelia Handoko MSI. Nah, Bincang Agromedis kali ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kita juga ada di tempat yang spesial ya. Ini setting terbaru dari tim IT FK UNED. Good job, bagus banget settingannya kali ini kan. Nah, tamunya juga spesial nih. Tamunya kali ini adalah beliau salah satu staf didik di Rumah Sakit Dr. Subandi di SMF Anestesi, sekaligus sebagai Koordinator Pendidikan Dokter Muda di SMF Anestesi. Nah, langsung kita sapa ya. Selamat datang, Dokter Taufik. Ya, terima kasih. Ya, nah, eh, Dok, ini kita akan membahas tentang pembiusan nih. Pembiusan sebelum dilaksanakan operasi. Kalau dari anestesi sendiri, pembiusan itu definisinya apa sih, Dok? Pembiusan atau biasa istilahnya di kedokteran adalah anestesi. Itu merupakan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh kami di SMF Anestesiologi yang bertujuan untuk supaya pasien itu tidak merasakan nyeri. Jadi tidak estesia merasakan. Jadi pasien itu tidak merasakan nyeri atau bahkan tidak merasakan apapun selama prosedur yang potensi menimbulkan nyeri ya, atau seperti operasi ya. Sehingga operasi bisa berjalan dengan tenang, dokter bisa mengerjakan dengan baik, dan pasien juga tidak mengalami trauma atau cedera. Jadi aman ya, Dok, dilakukan pembiusan ya, Dok ya? Insya Allah sangat aman sekali. Sangat aman sekali. Nah, kalau dari jenis pembiusannya sendiri, Dok, ada berapa macam sih, Dok? Karena kan mungkin sobat agromedis di rumah juga nih ya, mungkin pernah membaca, mungkin atau mungkin mendengar cerita dari temennya ada yang dibius itu ditidurkan nih. Jadi tiba-tiba bangun seger selesai operasi, atau mungkin juga ada yang dibius hanya bagian tertentu aja. Jadi cuma kakinya aja atau tangannya aja. Nah, kalau dari segi anestesi sendiri, Dok, itu sebetulnya ada berapa macam, Dok, pembiusan itu? Ya, mungkin dulu kita atau orang-orang tua kita yang kita tahu adalah anestesi atau pembiusan ini cuma ada satu jenis saja, yaitu adalah bius total, di mana pasien Hmm. nanti akan datang ke kamar operasi, tidur dan lupa segalanya, tidak merasakan apapun. Namun dengan perkembangan teknologi kedokteran, ilmu kedokteran saat ini, banyak sekali pilihan pasien itu di luar dari pembiusan total. Jadi Hmm. penyakit tertentu, prosedur tertentu bisa menggunakan metode atau teknik pembiusan yang lain. Hmm. Kalau secara garis besar dikelompokkan menjadi dua metode besar ya. Yang pertama adalah general anesthesia atau bius umum, yang seperti kita tahu bahwa kita akan tidur dan lupa, tidak Lupa. nyeri. Nah, kemudian yang kedua adalah regional anestesi. Apa itu regional anestesi? Regional anestesi adalah tindakan pembiusan di mana pasien tidak merasakan di bagian tubuh tertentu. Jadi Hmm. kalau misalkan prosedur atau tindakan operasi hanya dilakukan di, katakanlah di tangan saja, kita bisa cuma dibius di tangan saja, Hmm. atau misalkan di kaki ya di kaki saja, bahkan di bagian tubuh tertentu, misalkan saya mau operasi di lengan kiri ya hanya lengan kiri saja, bahkan ada permintaan beberapa pasien itu, saya pokoknya mau operasi dengan saya itu masih pegang gadget, itu bisa dilakukan karena yang dibiuskan hanya Hmm. separuh badan Separuh saja. badan aja. Bahkan tidak hanya, kalau dulu mungkin operasi yang separuh hanya untuk perut ke bawah, sekarang ekstremitas atas itu juga bisa atau bagian tubuh atas itu bisa dibius secara regional, jadi hanya tangan atau kaki saja bisa. Hmm. Jadi ada yang total semua tadi ya, Dok, yang tiba-tiba langsung bangun selesai operasi gitu ya, sama yang regional yang bagian tertentu saja. Nah ini, Dok, mungkin yang banyak pertanyaan juga, bukan cuma saya yang penasaran nih, Dok. Kalau misalnya dibius total nih, Dok, tidur, kira-kira bisa bangun nggak sih, Dok? Ya pasti bisa bangun. Pasti bisa Iya. bangun ya, Dok. Nah Jadi terus. insya Allah tindakan operasi ini sudah semenjak 25 tahun terakhir ini perkembangannya luar biasa. Terutama dalam bidang keamanan. Dari obat-obatan, teknik, maupun dokter anestesinya, pendidikannya itu Hmm. sendiri sudah sangat aman dibandingkan dengan beberapa dekade, 30 atau 40 tahun yang lalu. Sehingga persiapan, proses penyiapan pasien supaya bisa optimal dilakukan pembiusan untuk memastikan bahwa pasien ini akan aman Hmm. ketika pra operasi, eh, ketika intra operasi maupun pasca operasi akan Hmm. terjadi, pasien itu menjadi aman dan nyaman sekali.
Nah, jadi bisa aman dan nyaman sebelum, selama, dan setelah operasi ya dok. Ya, Nah, kalau dari dokter sendiri dok, persiapannya biasanya untuk pasien sebelum dioperasi itu apa saja dok? jadi persiapan pada pembiusan sebelum operasi itu hampir sama seperti pemeriksaan dengan beberapa item-item pemeriksaan tambahan terkait dengan tergantung prosedur yang akan dijalani. Secara garis besar nanti kita akan melakukan anamnesa dari wawancara, riwayat penyakitnya pasien, bagaimana riwayat pengobatannya, dan riwayat operasi sebelumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, kemudian tergantung dari patologi pasien akan kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk menguatkan diagnostik. Sehingga dalam pemeriksaan fisik maupun penunjang itu kita dapat simpulkan apakah pasien ini memiliki suatu risiko terhadap tindakan pembiusan. Sehingga dapat kita siapkan strategi yang paling aman dan paling efektif, aman dan sangat nyaman bagi pasien, sehingga operasi bagi pasien maupun bagi keluarga pasien itu menjadi pengalaman yang eh, tidak menyeramkan. Menyeramkan, Jadi, menakutkan ya dok ya. iya, jadi kita buat senyaman mungkin baik pasien apalagi keluarganya. Keluarganya juga. Nah, itu kalau misalnya pasiennya mungkin muda, sehat ya dok. Nah, mungkin nih ada sobat agromedis juga nih di rumah. Mungkin ada kekhawatiran, dok saya ini punya riwayat darah tinggi, saya punya riwayat kencing manis, saya punya riwayat penyakit ginjal. Itu masih mungkin kan tidak sih dok dioperasi? Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa setiap pasien itu memiliki resiko masing-masing tergantung dari penyakit penyertanya maupun penyakit yang dibawa. Apakah dengan komorbid yang ada, saya sebutkan sekarang kan orang sudah familiar dengan kata-kata komorbid ya, jadi penyakit yang Komorbid sudah ya. dibawa, itu tetap bisa kita berikan pelayanan anestesi yang aman dan nyaman jika kita bisa menjalani setiap persiapan operasi dengan baik, dengan mengikuti instruksi dari tim anestesi maupun tim bedahnya, sehingga kita pasti akan menjalankan operasi maupun anestesi itu dengan aman. Kalau tidak aman ataupun tidak nyaman, pasti akan kita lakukan perbaikan dulu. Jadi kita tidak mungkin jalan kalau operasi itu tidak akan berjalan dengan aman nanti. Nah, ini dok lagi tentang nyeri nih dok. Nah, pasti kan semua orang takut, jadi saya juga termasuk ya dok. Bisa nggak sih dok kalau operasi itu betul-betul bebas nyeri, painless tanpa nyeri sama sekali itu mungkin kan nggak sih dok? Sangat mungkin Sangat sekali. mungkin ya. Teknologi yang baru ini bahwa banyak sekali perkembangan di bidang anestesi itu yang pertama sangat aman, yang kedua sekarang itu sangat nyaman sekali sehingga bisa menggaransi atau menjamin pasien itu diharuskan bebas nyeri memang karena nyeri itu merupakan hak asasi dari setiap pasien itu harus ditanamkan bahwa setiap pasien atau keluarga pasien bahwa nyeri itu bukan sesuatu yang harus diterima tapi ada sesuatu yang harus kita atasi. Baik itu ketika sebelum operasi sudah nyeri itu bisa kita intervensi lebih awal, apalagi ketika intraoperasi, bahkan setelah operasi itu memang harus dan selayaknya pasien itu tidak merasakan nyeri sama sekali. Dengan teknologi yang banyak sekali pilihannya itu memungkinkan untuk terjadi. Oke. Jadi harusnya memang bisa bebas nyeri ya dok. Dengan perkembangan saat ini sangat memungkinkan sekali untuk bebas nyeri. Ya. Nah, ini selanjutnya dok. Ini mungkin ada sobat agromedis yang ibu-ibu yang punya anak khawatir misalnya anaknya harus dioperasi nih. Jangan-jangan yang harus ditenangkan nih harusnya nggak cuma anaknya, ibunya juga harus ditenangkan nih dok. Nah, untuk anak-anak itu ada kriteria atau mungkin syarat khusus dok untuk operasi pada anak-anak supaya aman dan nyaman tadi. Untuk anak-anak memang perlu perlakuan khusus karena berbeda dengan dewasa seperti kita kalau misalnya operasi apa yang sangat ditakutkan pada dewasa misalkan seperti tadi disebutkan bahwa saya dibius takut tidak bangun, saya dibius takut sakit. Tapi kita harus perhatikan pada anak itu kekhawatiran terbesar itu bukan karena sakitnya atau tidak bisa bangun. Anak itu paling takut apa? Berpisah dengan orang tua. Ya, orang tua juga paling takut berpisah sama anak juga. Nah, itu. Jadi ada perlakuan khusus dan persiapan khusus. Contohnya apa? Seperti puasa. Puasanya itu tidak sepanjang dewasa, di mana makan tetap 6 jam sebelumnya,
anak boleh minum susu 4 jam sebelum operasi, kemudian boleh minum sampai 2 jam sebelum operasi. Sehingga penting bagi keluarga pasien mengetahui jadwal operasi yang akan diberikan atau akan diberlakukan pada pasien. Kemudian anak dapat didampingi ini sampai ke kamar operasi. Kalau digendong juga boleh, kalau misalkan anaknya mau digandeng juga boleh sampai ke kamar operasi. Jadi nanti ke kamar operasi ada namanya ruang premedikasi. Nah, sampai di situ nanti dengan keluarga pasien, dengan ibunya atau dengan bapaknya, itu nanti kita berikan obat-obatan sedasi ringan atau ansiolisis istilahnya. Supaya pasien itu menjadi tenang, anak menjadi tenang, sehingga dapat kita bawa ke kamar operasi tanpa berontak sama sekali. Sehingga anak tidak trauma, apalagi orang tua. Nah, itu. Iya, betul, orang tuanya trauma juga nih, gak cuma anaknya. Iya, iya, iya. Nah, menarik sekali. Dok, tadi disebutkan puasa, Dok ya. Nah, sebetulnya puasa sebelum operasi itu tujuannya apa sih, Dok? Ya, ini memang hal yang krusial yang kita perlu kerjasama dengan keluarga pasien atau pasien. Terus kenapa kita harus puasa? Apa kaitannya? Bahwa tindakan anestesi itu, terutama pada anestesi umum, itu menghilangkan semua refleks pada pasien, terutama refleks-refleks otot pencernaan, sehingga otot pencernaan itu menjadi rileks. Jika ada isi dari lambung atau lambungnya terisi, itu dia isi lambung itu bisa naik muntah pasiennya, karena pasien tidak sadar otomatis refleks batuk atau refleks bersinnya itu sudah tidak ada, sehingga bahaya yang luar biasa akan dihadapi pasien ketika isi lambung itu akan masuk ke paru-paru. Walaupun di tindakan anestesis sekarang bisa kita siasati dengan regional, namun dalam regional ada potensi kegagalan regional anestesi yang akan berpindah ke general anestesi, sehingga hal itu menjadi penting untuk kita persiapkan dengan baik. Nah, kalau misalnya puasa tadi, Dok, puasanya itu puasa nggak boleh makan dan minum atau nggak boleh makan aja dan nggak boleh minum aja misalnya, Dok? Iya, jadi untuk puasanya itu tidak boleh makan itu kita pastikan 6-8 jam. Pasien boleh minum air putih sampai 2 jam sebelum operasi bisa. Jadi untuk 6 jam sebelum operasi itu bebas makan. Pasien boleh minum air putih sampai 2 jam sebelum operasi. Jadi jangan khawatir, tidak seperti puasa Ramadan ya. Hari puasanya itu sahur dulu, nanti maghrib baru operasi. Enggak. Jadi ada waktunya. Jadi untuk yang makan 6-8 jam, minum bisa sampai 2 jam sebelum operasi ya, Dok. Nah, setelah operasi, Dok, setelah operasi itu masa pemulihan setelah dibius itu biasanya berapa lama, Dok? Jika pasien itu menghadapi atau dengan dasar penyakit yang tidak berat dan operasinya bukan operasi khusus, itu pasien itu dapat minum air itu 1-2 jam setelah pasca operasi jika sudah sadar baik. Akan kita coba untuk minum sedikit-sedikit 1 jam ketika sudah sadar baik. Jika minum sedikit-sedikit dia tidak ada mual, tidak ada muntah, tidak ada masalah, kita mulai coba makanan cair dulu. Makanan cair baik, coba kita pakai makanan padat, disertai dengan mobilisasi. Artinya apa? Bertahap. Dan itu bisa kita mulai segera setelah pasien sadar baik. Gitu. Langsung bisa ya, Dok ya, asalkan sudah sadar baik. Nah, tadi Dok, kembali lagi, tadi ada operasi yang dengan pembiusan dengan bius total dan ada yang regional gitu ya, Dok. Boleh nggak sih, Dok, kita tuh sebagai pasien memilih saya maunya bius total aja deh supaya nanti bangun-bangun udah selesai gitu misalnya, tanpa harus merasakan sensasi di dalam ruang operasi, itu bisa nggak sih, Dok? Mulai seperti itu pasien itu? Sangat bisa. Jadi perlu diketahui bagi pasien atau keluarga bahwa pemilihan metode anestesi atau kita memilih bius total atau bius paru itu adalah hak dari pasien. Jadi jenengan boleh memilih saya mau di bius total. Tapi yang perlu kita ketahui adalah sebaiknya memang memilih metode pembiusan itu setelah mengetahui sebetulnya apa manfaat dan apa risiko yang akan saya hadapi jika menggunakan metode anestesi tertentu. Jadi pastikan sudah tahu betul sakit saya apa, yang menguntungkan bagi saya itu saya dibius total atau regional. Manfaatnya apa dan ruginya apa. Itu bisa diskusikan dengan baik, nanti pasien bisa memilih sendiri risikonya dibanding dengan manfaatnya.
Oke. Nah, ini kan sekarang zaman pandemi, Dok. Mungkin banyak kekhawatiran juga sobat agromedis di rumah. Ini selama pandemi, sedangkan misalnya kondisi saya ini harus dioperasi misalnya, sehingga membutuhkan proses pembiusan. Cukup aman tidak sih, Dok, proses pembiusan selama masa pandemi ini? Ya, menjadi concern sekarang itu di bidang pandemi, ini kita sudah mempersiapkan dengan baik keadaan pandemi, namun operasi kan tidak jalan dengan adanya pandemi. Dengan metode screening yang sekarang sudah jauh lebih baik seperti PCR yang aksesnya lebih mudah, antigen lebih mudah, kita dapat melakukan screening yang lebih baik. Artinya apa? Ada atau tidak adanya COVID itu tidak menghalangi keamanan maupun kenyamanan dalam pasien menjalani operasi. Karena screeningnya sudah dapat kita pilah menjadi COVID atau non-COVID. Karena sekarang sudah ada sarana kalau misalnya pasien ini terinfeksi COVID mau operasi, bisa operasi di ruang kamar operasi yang bertekanan negatif. Itu aman bagi pasien, bagi tenaga kesehatan, maupun bagi keluarga pasien. Yang non-COVID disendirikan tempatnya operasi dengan setting yang non-COVID seperti biasa reguler. Karena sudah di screening di awal, sehingga mencegah adanya infeksi silang dari pasien ke pasien, walaupun dari nakes juga itu tidak ada infeksi silang. Jadi sangat aman sehingga pasien maupun keluarga tidak perlu khawatir di pandemi ini apakah saya bisa tertular. Insya Allah tidak ya. Baik, aman berarti ya, Dok, karena sudah di screening sebelumnya. Nah, mungkin terakhir nih, Dok, pesan dari Dr. Taufik untuk sobat agromedis di rumah yang mungkin sekarang sedang akan menjalani begitu ya, Dok, pembiusan karena sebuah operasi tertentu, atau mungkin sekarang sedang cemas nih gitu ya, ini aman tidak ya gitu ya. Nah, mungkin ada pesan, Dok, untuk sobat agromedis Buat di rumah. teman-teman sekalian yang ingin menjalani operasi, tidak perlu banyak khawatir, santai saja karena semua ini sudah dipersiapkan dengan baik dengan tim yang sudah sangat berpengalaman. Jadi mohon pada pasien ataupun keluarga pasien jalani saja dengan hati yang riang gembira, dengan ikhlas, semua persiapan dijalani dengan baik. Insya Allah dengan persiapan yang baik dan semua pemeriksaan dijalani dengan baik, operasi dapat berjalan lancar dan pasca operasi pasien menjadi aman dan nyaman, ditambah dengan makin dekat dengan kesembuhan itu. Jadi tidak perlu khawatir, dengan ikhtiar yang ada kita siapkan hati saja dan menjalani yang ada saja. Baik, terima kasih banyak nih Dr. Taufik. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari sobat agromedis di kolom komen, mau jawab ya, Dok ya? Oh, siap. Siap, baik. Nah, terima kasih sekali lagi Dr. Taufik sudah mau hadir di Bincang Agromedis kali ini. Nanti sewaktu-waktu kalau diundang lagi mau ya, Dok? Mau. Oke. Baik. Nah, terima kasih itu Dr. Taufik. Nah, untuk sobat agromedis, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Jika ada pertanyaan untuk tema kita hari ini bisa langsung komen down below. Pasti nanti langsung dijawab nih. Nah, terima kasih semuanya. Jangan lupa saksikan juga untuk di episode-episode selanjutnya di Bincang Agromedis karena sayang-sayang sekali jika dilewatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.